Baik, kawan-kawanku semua, di video kali ini kita akan membuat akun dari aplikasi manajemen bos keuangan yang sebelumnya di part 1 itu memperkenalkan aplikasi apa saja fitur-fiturnya ya. Dan untuk menggunakannya kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Akun terlebih dahulu. Baik, di sini kita bikin saja, kita akses, karena di sini sudah ada, kita langsung saja. Nah, setelah itu, maaf, kita daftar di sini ya. Kita bikin akun dahulu, NPSN sekolah, nama sekolah ya, nama sekolah. Saya contoh SMPN Bekasi, Tambun Bekasi lah. Tambun Bekasi. Nomor NPSN-nya ini NPSN buat username. Contoh saja, gitu saya acak aja lah. Oh, jangan ntar saya apa namanya, bingung, nggak hafal akunnya, username-nya. Jadi saya contoh sini 8 kali, 8 kali aja dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini hanya contoh dan passwordnya bebas ya. 1, 2, 3, 4, 5 sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah lengkap semua kita langsung daftar. Nah, daftar berhasil ya. Nah, kita ulangi lagi, kita login sekarang ya. Kita login. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, saya never aja lah, enggak saya simpan. Nah, sampai di sini kita sudah disuguhkan seperti yang kemarin ya. Bagaimana sekarang kita untuk membuat pagu. Kemarin kan pagunya di sini sudah tertera ya. Nah, sekarang mengisi pagunya adalah di sini langsung ya. Di sini langsung dengan klik 5 kali. Klik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan terbuka. Nah, udah terbuka langsung kita contoh aja, saya contoh 50 juta di sinilah. Nah, 50 juta. Lalu kita simpan berhasil ya. Nah, ini untuk pagunya sudah masuk ya, untuk pagunya sudah masuk. Nah, setelah itu baru kita masuk ke data rinci ya. Data rinci. Nah, masuk ke dashboard sini ya, data rincinya. Lalu setelah itu kita main di salur ya, main salur dulu ya, atau profil dulu nggak masalah, profil dulu aja deh, profil dulu. Nah, ini untuk membuat kop surat, di sini ada data sekolah untuk membuat kop surat. Contoh di sini dinas pemerintah ya, pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, header 2-nya Dinas Pendidikan. Nama sekolah SMPN Tambun Bekasi. Nah, alamat lengkapnya Jalan Raya Tambun, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Oke. Dan di sini contoh email sekolahnya SMPN Tambun Bekasi @gmail.
Nah, di sini ada untuk logo ya. Ini logo kabupaten. Kalau untuk swasta boleh logo sekolahnya. Ya, kita cari logo di sini. Nah ya. Nah, ini dia. Kita ambil logonya lalu kita simpan ya. Nggak apa-apa lah, tersimpan. Dulu di laporan sini apakah sudah muncul logonya? Oh, sudah ada, muncul sudah ada ya. Oke, setelah profilnya sudah diisi, lalu kita main di salur. Nah, setelah itu salur ya. Salur. Sini kita tambah salur. Tambah salur ya. Sini. Tambah contoh tahap 1. Tanggal sekarang aja lah ya. Nilainya 50 juta. Simpan. Oke, 50 juta ya. Terus ada silpa tahun lalu, misalkan silpa tahun lalu 2 juta. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, contoh 2 juta. Setelah itu kita kembali. Sampai di sini profil sekolah sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya ialah import barang, import rencana Arkas kita ya. Kita ambil dari Arkas tahun 2025 untuk kita ambil datanya agar dapat menyusun ya, kita susun ulang untuk tahun 2026. Di sini kita import, kita siapkan dulu datanya di sini. Contoh di sini saya sudah bahan Arkas ya. Di sini adalah data dari ini masing-masing bulan ya, dari Arkas ambilnya itu udah rencana kertas kerja per bulan di Arkas ya. Jadi bukan penata usahaan di kertas kerjanya ya. Nanti ambil per bulan, setiap bulan diambil sampai dengan 12 bulan. Setelah itu nanti disatukan ya. Disatukan seperti ini ya. Ya. Bikin formatnya seperti ini. Bulannya ada di sini. Sebelumnya seperti ini. Sebelumnya mana ya? Oh, sebentar. Sebelumnya formatnya. Sebelumnya ini kode apa ya? Lupa saya. Coba saya lihat dulu. Oh, tinggal tambahin kolam. Tinggal tambahin kolam saja nih, geser. Ini seperti ini, lalu nanti kita rubah seperti ini. Nah, ya. Kode programnya jadi satu kolom ya, tidak 3 kolom, enggak pakai 3 kolom, jadi 1 kolom. Ambil kode programnya saja nih. Cuman ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa nih? 5. Oh, ada ini ya. Ini kita hapus saja ya, kita hapus. 5, 6, 7, ada 9 ini, ada 9 kolom berarti ya. Ada 9 kolom. 9 kolom. Setelah dibuat seperti ini, nanti jangan lupa ini untuk nomornya ya. Angkanya jangan sampai salah. Agar kalau di sini kan jatuhnya ribuan. Dilihat dari sini benar-benar jatuhnya tanpa titik, tanpa koma ya. Khawatir nanti salah. Nanti nilainya pas diimpor enggak sesuai, khawatirnya. Setelah seperti itu nanti save as-nya CSV ya, format CSV ya. Format CSV nanti setelah jadi format CSV, klik kanan, open wide, notepad ya. Nah,
karena kan saya sudah rubah dari titik koma menjadi koma doang nih. Awalnya di komputer saya titik koma menjadi saya replace menjadi saya rubah menjadi koma, koma aja. Bagi komputernya titik koma berarti harus dirubah replace all dari titik koma ke koma. Kalau untuk di komputernya sudah formatnya koma pemisahnya, ya sudah berarti tinggal diimpor, nanti tinggal diimpor. Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasinya, kita impor. Kita cari filenya, yang tadi yang format CSF ini ya, CSF ini tahun 2025 ya, jadi kita pengen revisi untuk 2026, mana aja yang harus kita kurangin, mana saja yang harus kita perbaiki. Oke, kita import. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai maka sudah munculnya di sini ya. Ini jadi kita bisa merubahnya gitu kan. Contoh di bulan Januari kita klik di sini ya. Ini kolom-kolom ini adalah untuk pencarian semua ya. Contoh Januari maka akan muncul semuanya bulan Januari, dan totalnya juga total di sininya akan berubah ya. Total di sininya. Mana saja yang harus kita hapus karena apa namanya? sorry 50.000 ini 50 juta. Tuh agak. Jadi 496 lagi. Sekarang kita globalkan saja ya. Kita ambil, kita tambah di sini ya. Untuk mencapai pas nilainya. Tambah. Nah, menambah ini bisa, semua harus bisa disesuaikan. Misalkan saya ingin belanja barang modal, oke. Nah, di sini cari misalkan komputer. Lalu sebelum kita menambahkan ya, kalau kita tidak tahu kita batalin dulu. Kita lihat kode barang. Nah, kode barang ini. Kode barang. Nah, komputer. Ya, contoh ini komputer 16 juta ditambah. Jadi kita tambah keep B komputer. Nah, di sini kita apa namanya? Kita paste nih, kita copy, kita paste. Nah, seperti itu. Contoh bulan Januari 1 unit. Nah, seperti itu untuk ini ID barangnya nggak ada ini ya komputer ya. Jadi biarkan dulu aja default seperti ini. Lalu unit harganya tadi berapa ya? Lupa saya copy. 500 juta lah. Nanti kalau ini tinggal kita kurangin ya. Nah, seperti ini dia masuk, dia kalau ada tambah baru dia akan hijau. Kita lihat minusnya 499. 499. Jadi kita kembali lagi ke data rinci, kita edit di sini ya. Kita edit anggaran, atau mau bisa juga edit di sini. Kita langsung hapus. 50 juta atau 5 juta. 500 ribu saya tadi ya. Ini sisa 4.000 ya, minus 4.000. Perhatikan 498 ya. 498. Wah, masih ada 2.000. Berarti
496. Iya, 496. Oh, 0 kan? Jadi 0, oke. 0. Jika pagunya sudah sama, jika pagu sudah 0 sini, dan sini total anggarannya juga sudah ada, dan sisa anggaran karena belum direalisasinya, belum di pencairan, maka belum ada total realisasi di sini ya. Kita balik lagi, mari. Nah, di sini anggaran manual Arkas Anda sudah tersedia. Ini bisa kalian input ke Arkasnya sesuai dengan kode rekeningnya nanti. Ini ibarat kata Arkas manual, untuk mekanisme Arkas manual ya. Kalau untuk manajemen Arkas yang sudah final bisa juga sama. Contoh di sini ibarat kata ini udah final Arkasnya, sudah menjadi DPA. Nah, semuanya akhirnya rencana per bulannya juga kita sudah import kembali. Kita impor kemari. Lalu untuk manajemen keuangannya kita bisa langsung eksekusi. Contoh ingin membuat SI dan laporan lainnya. Contoh seperti ini, perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas saya 3, klik di sini 3 ya, berarti di bagian realisasi pencairan ya. Kita klik di sini 3. Maka sisa anggaran ini tinggal 7 ya. Kita masuk tahap 1. Nah, itu bila biru begini berarti sudah masuk tahap. Setelah itu kita main, saya belanja ini honor eskul ya. Kita masih tahap 1 ya, tahap 1 pencairan. Nah, setelah itu kita beli komputer tahap 1 juga. Nah, seperti itu. Dan beli alat tulis kantor, contoh aja lah seperti ini ya, segini aja dulu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat realisasinya, ini yang telah dibelanjakan di Siplah, sesuaikan ya, dibelanja di Siplah berapa. Jika ada penawaran harga tinggal ditawar di sini ya, tinggal diklik, dikurangin sesuai dengan di Siplahnya. Nah, setelah itu masuk tahap ya, masuk tahap. Jika sudah masuk tahap, tinggal kita pembuatan SI-nya, SI untuk pembayaran ke bank. Oke, kita langsung masuk ke standing ya, masuk standing, lalu kita pilih tahap di sini ya. Sini kita pilih tahapnya 1 karena kita membuat pencairan untuk tahap 1. Nah, setelah itu kita lihat tahap 1 ini isinya apa aja. Nah, di sini ada perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas. Nah, kita klik perjalanan dinas. Contoh pagunya ada 3 ya yang harus dicairin, berarti misal contoh saya 2 perjalanannya, nama misalkan nama saya. Banknya BJB. Sebenarnya sini namanya sini aja dah. Ya udah nama saya aja dulu dah. Nah, setelah itu contoh ini hanya contoh, lalu tambah ke daftar, maka muncul nih di sini ya. Muncul di sini di daftar SI. Setelah itu balik lagi ke sini, pilih anggaran, masih ada sisa 1 ya. 1. Terus kita lihat di sini, kita pilih harusnya sih kalau di daftar pegawainya tadi sudah ada,
cuma satu tadi masukin saya, jadi coba saya ketik Kamelia. Sudah ada kan tuh di daftar nama pegawai itu sudah kita tambahkan, maka kita ketik nama tersebut akan muncul langsung ya, Kamelia der, dan nama bank dan rekeningnya sudah terdaftar. Jika belum, maka seperti tadi kita input manual semua, seperti nama saya ini, input manual semua. Oke, setelah itu kita simpan ke daftar. Nah, sudah masuk simpan ke daftar. Kita cari lagi. Nah, sekarang honor pelatih. Ya, honor pelatih pramuka. Oke. 8, kita 8. Karena honor pelatihnya tidak ada di daftar pegawai, kita contoh aja pelatih A. A, B. Nah, kita asal aja contoh. Dan setelah itu pelatih Paskibra 4, namanya pelatih BJB, terserah, ini tergantung dari banknya apa dia. Kita tambahkan lagi pelatih futsal juga 4, pelatih C BJB, seterusnya pun seperti itu ya. Lalu drum band ada 4 juga, namanya pelatih D, JB. Nah, itu. Lalu pelatih basket 4 juga, namanya pelatih E. Nah, BJB, nomor rekening. Lalu pelatih voli, pelatih EF ya, abis DEF. Oke. Lalu nomor rekeningnya. Nah, setelah itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah komputer PC ya. Komputer PC kan kita dari Siplah. Ya, maka dari itu di sini nama CP-nya misalkan Sejaya Mandiri. Nah, saya jadi Mandiri, lalu itu banknya misalkan BJB, virtual akunnya. Misal seperti itu, oke. Nah, sini untuk SI yang non tunai, ini SI non tunai ya, sifatnya ini masuk SI non tunai. Kalau yang tunai, contoh nanti kita bikin lagi. Kalau yang untuk ada yang tunai ya, kita balik lagi ke contoh, kita belanja listrik ya, token listrik ya, tagihan listrik ya, kita tahap 1. Nah, seperti itu. Lalu kita balik lagi ke standing, kita pilih tahap 1. Lalu di sini ada token listrik ya, token listrik, kita pilih tunai di sini ya. Di sini kita pilih tunai ya, tunai, jangan transfer, karena transfer tadi udah. Tunai langsung di sini kita belanja pembayaran listrik token, contoh token kan, karena di sini token, tarik tunai. Nah, lalu kita tunai lagi listrik, pembayaran listrik KWH. Misalkan tarik tunai lagi. Seperti itu. Listrik sudah masuk, ini yang tunai dan yang ini yang non tunai ya. Oke, setelah itu di pojok kanan atas ada SI transfer, ada SI tunai, ada rinciannya juga masing-masing. Kita cek yang SI transfer. Nah,
Nah, karena hilang ini logonya. Coba kita kembali lagi logonya hilang. Bentar ya, kita cari logo. Seharusnya muncul nih. Nanti kalau nggak muncul juga kita perbaikin lagi, saya perbaikin lagi ya. Kita balik lagi ke tahap, kita lihat SI transfer. Logonya nggak muncul. Nah, nanti di sini ini bentuk SI-nya. Nah, gitu. Ya, nah seperti itu. Ini SI untuk dicetak ke bank nanti, bank ya, bank. Oke. Dan ini ya. Terus untuk rinciannya ini daftar rinciannya bisa dicek, bisa di landscape, model landscape bisa, di model potret juga bisa ya. Tinggal pilih sesuai hati. Begitu pula untuk yang tunai. Nah, tunai ya, tunai juga sudah ada. Tuh. Terus begitu juga rinciannya juga sudah ada. Ya, sudah ada. Ini tinggal kita cetak ya, kita cetak. Oke. Nyampe situ pembahasan kali ini karena sudah lumayan lama juga direkam. Untuk selanjutnya, untuk part berikutnya, part 3 kita akan membahas tentang laporan-laporannya. Oke. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.